Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa semua? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal 'Alamin. Pada video ini, saya akan bercerita tentang kisah Abu Nawas disembelih dan dijadikan bubur. Pada suatu hari, Abu Nawas memasuki perkampungan orang-orang Baduy. Karena merasa lelah dan ingin beristirahat, maka ia terus berjalan ke arah pinggiran desa. Lalu ia menemukan sebuah pohon yang rindang. Abu Nawas beristirahat di bawah sebatang pohon rindang itu. Ia merasa hawa di situ amat sejuk dan segar, sehingga tidak beberapa lama kemudian mengantuk dan tertidur. Lalu Abu Nawas merasa dilempar ke atas lantai tanah. Ia pun bangun dan terheran sambil menengok kiri dan kanan. Ternyata ia berada di sebuah ruangan pengap berjeruji besi, seperti penjara. "Hai, keluarkan aku! Kenapa aku dipenjara di sini?" teriak Abu Nawas. Lalu muncullah seorang Baduy bertubuh besar. "Jangan teriak-teriak, cepat makan ini," kata orang Baduy sembari menyodorkan piring ke lubang ruang Abu Nawas. Namun Abu Nawas tidak makan. Dia bertanya, "Mengapa aku dipenjara?" "Kau akan kami sembelih dan akan kami jadikan campuran bubur," kata orang Baduy itu. "Sejak kapan kalian makan daging manusia?" kata Abu Nawas. "Oh, sejak lama, setidaknya sebulan sekali kami makan daging manusia," jawab orang Baduy itu. "Dari mana saja kalian dapatkan daging manusia?" tanya Abu Nawas lagi. "Kami tidak mencari kemana-mana, hanya setiap orang yang masuk atau lewat desa kami, pasti kami akan tangkap, dan akhirnya kami sembelih untuk dijadikan bubur," jelas si Baduy besar itu. Abu Nawas diam sejenak. Ia berpikir keras, bagaimana caranya bisa meloloskan diri dari bahaya maut ini. Ia juga merasa heran, kenapa Baginda tidak mengetahui bahwa di wilayah kekuasaannya ada kanibalisme. Ada manusia makan manusia. Barangkali para menteri hanya melaporkan hal yang baik-baik saja. Mereka tidak mau bekerja keras untuk memeriksa keadaan penduduk, pikir Abu Nawas. Baginda harus mengetahui hal ini secara langsung. Esok harinya, orang Baduy itu datang lagi. "Bersiaplah, bentar lagi kau akan mati," kata orang Baduy itu. Abu Nawas berkata, "Jika kalian ingin membuat bubur, dagingku sangatlah sedikit. Pasti tidak enak. Jika kalian mau, aku akan membawakan temanku yang bertubuh gemuk," ujuk Abu Nawas. Akhirnya Abu Nawas dibebaskan dengan syarat besok harus membawa temannya yang dijanjikannya tersebut. Setelah dibebaskan, Abu Nawas langsung menuju istana dan tampaklah seorang raja yang gemuk. Mungkin karena kerjanya hanya duduk-duduk saja setiap harinya. "Ada apa, Abu Nawas? Kau datang tanpa kupanggil," kata raja. "Ampun tuanku, hamba baru saja pulang dari satu desa yang aneh," jawab Abu Nawas. "Di desa tersebut ada orang yang menjual bubur yang khas dan sangat lezat. Di samping itu, hawa di desa itu benar-benar sejuk dan segar," tambah Abu Nawas. "Aku ingin berkunjung ke desa itu." "Pengawal, siapkan pasukan," kata raja. "Ampun tuanku, jangan membawa-bawa pengawal. Tuanku harus menyamar jadi orang biasa. Jika bawa-bawa tentara, maka orang sedesa akan ketakutan dan tuanku tak akan dapat melihat orang yang menjual bubur khas itu." Akhirnya dengan penampilan seperti rakyat biasa, raja mengikuti Abu Nawas ke perkampungan orang-orang Baduy kanibal. Abu Nawas mengajak Baginda masuk ke rumah besar, tempat orang-orang makan bubur. Di sana mereka membeli bubur. Baginda memakan bubur itu dengan lahapnya. "Betul katamu, bubur ini memang lezat," kata Baginda. Setelah makan, Baginda diajak ke tempat pohon rindang yang hawanya sejuk. "Betul juga katamu, di sini hawanya memang sejuk dan segar." "Wah, aku mengantuk sekali," kata Baginda. "Tunggu tuanku, jangan tidur dulu. Hamba pamit mau buang air kecil di semak belukar sana," kata Abu Nawas.
Baik, pergilah Abu Nawas, kata raja. Baru saja Abu Nawas melangkah pergi, Baginda sudah tertidur. Tapi ia segera terbangun lagi ketika mendengar suara bentakan keras. Hai orang gendut, cepat bangun atau kami sembelih di tempat ini. Ternyata Baduy penjual bubur sudah berada di belakang Baginda dan menghunus pedang diarahkan ke leher Baginda. Akhirnya raja dimasukkan ke dalam penjara. Mengapa aku di penjara? Kata raja. Besok kau akan kami sembelih. Dagingmu kami campur dengan tepung gandum dan jadilah bubur yang terkenal lezat, kata orang Baduy itu. Hah? Apa? Jadi yang kumakan tadi? Raja terkaget. Betul, kau telah memakan bubur kami, bubur manusia, jelas orang Baduy itu. Baginda mau muntah tapi tak bisa. Sekarang tidurlah, berdoalah, sebab besok kau akan mati, kata Baduy itu menambahkan. Tunggu, kata raja. Mau apa lagi? Jawab orang Baduy. Berapa penghasilanmu sehari dari menjual bubur itu? Tanya raja. 500 dirham, jawab orang Baduy. Cuma segitu ya? Aku bisa memberimu 500 dirham hanya dengan menjual topi, kata raja. Ah, masa? Jawab orang Baduy sedikit meragukan. Sekarang berikan aku bahan kain untuk membuat topi. Besok pagi boleh kau coba menjual topi buatanku ke pasar. Hasilnya boleh kau miliki semua, jelas sang raja. Baduy itu ragu. Ia berbalik melangkah pergi. Tak lama kemudian ia kembali lagi dengan bahan-bahan untuk membuat topi. Esok paginya raja menyerahkan sebuah topi yang bagus kepada si Baduy. Baginda berpesan, juallah topi ini kepada Menteri Farhan di istana Baghdad. Baduy itu menuruti saran Baginda. Menteri Farhan terkejut saat melihat seorang Baduy datang menemuinya. Mau apa kau? Tanya Farhan. Menjual topi ini. Farhan melirik, topi itu memang bagus. Ia mencoba memeriksanya dan alangkah terkejutnya ketika melihat hiasan berupa huruf-huruf yang maknanya adalah surat dari Baginda yang ditujukan kepada dirinya. Berapa harga topi ini? Kata Menteri Farhan. 500 dirham, tidak boleh kurang, jawab orang Baduy. Baik, aku akan beli, kata Menteri Farhan. Baduy itu langsung pulang dengan wajah ceria. Sama sekali ia tidak tahu jika Farhan telah mengutus seorang prajurit untuk mengikuti langkahnya. Siangnya, prajurit itu datang lagi ke istana dengan melaporkan lokasi perkampungan si penjual bubur. Farhan cepat bertindak sesuai pesan di surat Baginda. 1000 orang tentara bersenjata lengkap dibawa ke perkampungan. Semua orang Baduy di kampung itu ditangkap, sementara Baginda berhasil diselamatkan. Keesokan harinya, Abu Nawas dipanggil untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Abu Nawas dinilai telah mempermalukan rajanya sendiri di muka rakyatnya sendiri. Wahai Abu Nawas, engkau ini benar-benar telah mempermalukanku. Perbuatanmu sungguh tidak pantas dan kamu harus dibunuh, ujar Baginda yang sudah geram sejak tadi. Ya tuanku, sebelum hamba dihukum, perkenankan hamba untuk menyampaikan beberapa hal, kata Abu Nawas membela diri. Baiklah, tetapi kalau ucapanmu salah, niscaya engkau akan dibunuh hari ini juga, ujar Baginda. Wahai tuanku, alasan hamba menyerahkan Baginda kepada si penjual bubur itu adalah ingin menunjukkan kenyataan di dalam masyarakat negeri ini kepada Paduka. Karena semua kejadian di dalam negeri ini adalah tanggung jawab Baginda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Raja yang adil sebaiknya mengetahui perbuatan rakyatnya, kata Abu Nawas. Setelah mendengar ucapan Abu Nawas yang demikian, hilanglah rasa marah Baginda Raja. Dalam hati beliau membenarkan ucapan Abu Nawas tersebut. Baiklah, engkau akan kuampuni atas perbuatanmu. Dan jangan melakukan perbuatan seperti itu lagi kepadaku, tutur Baginda Raja. Maka Abu Nawas pun menghaturkan hormat serta mohon diri pulang ke rumah. Itulah kisah Abu Nawas disembelih dan dijadikan bubur.
Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini dan semoga video ini memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video kami lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.